Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5, saya Cindy Amirah dan rekan-rekan saya ada Surya Dirda, Ilham Habib, Edu Ricardo, dan Laura Turnip. Langsung saja di sini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai membangun kesuksesan. Sukses adalah buah dari proses sistematis, perjalanan panjang dan kerja keras. Kesuksesan adalah hasil dari sikap kita yang berdiri dari berbagai pilihan. Untuk meraih sukses sangat diperlukan adanya sikap positif dalam memperjuangkannya. Sikap positif merupakan napas yang setiap saat berdegup dalam pengendalian bisnis. Manfaat dari sikap positif yaitu meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, mendorong kelompok, menciptakan atmosfer, mengatasi permasalahan, membentuk loyalitas, meningkatkan keuntungan, mendorong hubungan yang lebih baik antar sesama, dan membentuk kepribadian yang menyenangkan. Orang-orang hidup dengan budaya negatif selalu melihat dan fokus pada hambatan. Sementara orang-orang hidup dengan budaya positif selalu melihat dan fokus pada peluang. Orang-orang hidup dengan budaya negatif selalu mencari kesalahan orang lain dan lingkungannya. Sementara orang-orang hidup dengan budaya positif selalu melihat sisi baik dari orang lain. Orang-orang hidup dengan budaya negatif sering sekali tidak yakin dengan dirinya sendiri dan kemudian berkata, "Saya tidak bisa." Sementara orang-orang hidup dengan budaya positif selalu yakin dengan dirinya sendiri dan kemudian berkata, "Saya pasti bisa." Khairul Salim 2006 membuat satu formula yang sederhana untuk sukses, yang menurutnya sesungguhnya sukses itu merupakan perkalian A kali B kali C kali D sama dengan 1. Formula ini harus tetap bernilai 1 atau lebih dan tidak diperkenalkan bernilai 0. A adalah alat. Bila kita ingin sukses dalam setiap saat aktivitas kita, maka kita mesti mempergunakan alat itu dengan tepat. Bila Anda seorang bisnismen atau seorang usaha, maka alat itu adalah produk atau jasa yang Anda jual. Tanpa produk atau jasa tertentu yang akan dijual, maka tak mungkin Anda bisa melakukan transaksi penjualan. Itu artinya bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses, Anda harus memiliki alat yang cocok dan tepat dan Anda sehingga memungkinkan produk atau jasa itu menghantar Anda menjadi seorang yang sukses. B adalah bekerja. Secanggih apapun alat yang Anda miliki, namun hanya ditonton dan tidak diapa-apakan, maka mustahil pula akan menghasilkan prestasi membanggakan dalam sukses Anda. Bekerja adalah sesuatu yang harus Anda lakukan supaya Anda sukses. Anda tidak akan sukses dalam bisnis Anda manakala Anda hanya ongkang-ongkang atau sekedar nyuruh-nyuruh orang lain. C adalah cita-cita. The dream adalah sangat menentukan suksesnya bisnis kita. Hampir semua orang-orang yang sukses di dunia ini memiliki impian yang besar. Mereka memiliki cita-cita besar dalam mengolah bisnisnya. Anda harus memiliki impian besar itu. Jangan sampai bermimpi saja. Anda sudah tidak mampu, maka akan menjadi malapetaka hidup Anda. Bercita-citalah setinggi langit, supaya ini menjadi sumber motivasi yang mendorong Anda merebut sukses. D adalah doa. Rezeki adalah otonomi Tuhan untuk memberikannya kepada kita. Karena itu, sehebat apapun upaya Anda meraih sukses dalam berbisnis, banyak hal ternyata yang kadang di luar kemampuan akal menjawab. 8. Jagalah keseimbangan Anda. Antidot dari kelelahan adalah pekerjaan sepenuh hati. Pekerjaan setengah hatilah yang sesungguhnya membuat Anda letih. Dari mana keseimbangan hidup sesungguhnya bisa diperoleh? Keseimbangan hidup bisa diperoleh dari mana saja. Bisa dari keluarga dan teman-teman. Berada dalam zona lingkungan yang baik, sering memaafkan, membandingkan diri dengan orang lain dengan penuh rasa syukur.
memahami formula menuju puncak. Bagi orang Muslim, setiap azan berkumandang, kita mendengar Hayya 'alal falah, yang artinya mari menuju kemenangan. Seruan ini bukan hanya untuk sholat saja, melainkan agar kita mengeluarkan potensi terbaik kita agar selamat dunia dan akhirat. Sukses adalah keberhasilan Anda dalam mencapai target yang telah Anda tentukan. Apapun itu dan berapapun besarnya, kesuksesan yang tidak terlepas dari iman dan ketakwaan, sukses selalu dibedakan oleh persepsi dalam diri kita. Ada dua kisah wanita tua yang sama-sama berumur 70 tahun. Satu menganggap hidupnya akan segera berakhir. Tulang keropos, fisik sudah lemah dan tak berdaya. Satu lagi memulai karir baru sebagai pendaki gunung. Selama 20 tahun berikut, ia mencurahkan potensinya untuk mendaki gunung di seluruh dunia. Akhirnya, Hilda Crooks dinobatkan sebagai wanita tertua yang mendaki gunung Fuji pada umur 90 tahun. Untuk memahami formulanya, Anda harus mendefinisikan hal-hal yang ingin Anda raih secara spesifik. Mulai dari hasil akhir seperti apa yang Anda harapkan. Untuk bersiap mulai dari itu, yang akhir-akhir seperti apa Anda harus tahu. Untuk itu, bersiaplah membayar harga yang diperlukan seperti usaha, kerja keras, tekad, dan motivasi untuk mencapainya. Ambillah tindakan yang konsisten, kembangkan kepekaan terhadap hasil yang ingin dicapai, dan bersikap fleksibel terhadap. Deporter 2007 dalam bukunya Quantum Business menyatakan 8 langkah untuk sukses, yakni yang pertama, jalani nilai Anda. Perilaku Anda haruslah selaras dengan nilai yang Anda anut. Jika perilaku Anda nilai sudah selaras, maka keduanya kongruen, Anda berada dalam integritas. Kenapa integritas penting untuk sukses? Karena integritas menumbuhkan kepercayaan, dan kepercayaan adalah landasan hubungan. Periksalah motivasi diri Anda. Bisakah Anda jujur dengan diri sendiri? Apakah tindakan Anda betul-betul cerminan nilai Anda atau cerminan apa yang Anda inginkan saat itu? Yang kedua, kegagalan mengantar kesuksesan. Oscar Wilde menyatakan pengalaman itu hanyalah nama-nama yang kita berikan kepada kesalahan-kesalahan kita. Mengapa ini penting? Karena biasanya gagal menimbulkan rasa bersalah, malu, kecewa yang membuat kita terpuruk. Padahal kegagalan penting bagi kita. Carilah kesempatan yang kedua. Yang ketiga, bicaralah dengan tujuan yang baik. Berbicara dengan tujuan yang baik berarti komunikasi secara langsung, jujur, dan maksud yang baik tanpa ada sarkasme atau merendahkan orang lain. Sukses dibangun atas hubungan dibangun atas komunikasi. Yang keempat, inilah saatnya. Eckhart Tolle dalam Power of Now menyatakan kegelisahan, kecemasan, stres, kekhawatiran, semua bentuk ketakutan disebabkan oleh terlalu banyak masa depan dan terlalu sedikit masa sekarang. Selanjutnya, mengelola otak Anda. Dengan mengelola otak berarti menggabungkan seluruh akses pikiran hingga menjadi tindakan. Contoh, sebagai sales Anda ingin penjualan tinggi. Berilah informasi bawah sadar sehingga Anda tergerak atau termotivasi. Nah, dalam mengelola otak Anda terdapat 5 bagian yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, apa yang kita lihat atau visual, yang kedua, apa yang kita dengar atau audio, yang ketiga, apa yang kita rasakan atau kinestetik, atau yang keempat, apa yang kita kecap atau gustatory, yang kelima, apa yang kita cium atau olfactory. Anda harus ingat bahwa apapun yang Anda lihat, dengar, cium, dan rasakan terekam dalam benak Anda. Simpan memori tersebut, berhati-hati terhadap informasi. Ingat baik-baik prinsip ini. Jika orang bisa, pasti saya juga bisa. Pancing respon pikiran Anda melalui stimulus. Merenunglah sesaat sebelum tidur. Siapkan pena, kertas jika ada terlintas ide-ide dan segera tulis di dalam buku sebelum ide itu hilang.
Dalam diri kita menyimpan berbagai keahlian, yaitu misalnya Visuospatial Intelligence atau yang berhubungan dengan seni lukis dan desain. Yang kedua itu Physical dan Kinesthetic Intelligence atau berhubungan dengan olahraga. Yang selanjutnya Interpersonal Intelligence, memahami orang lain. Intrapersonal Intelligence, memahami diri sendiri. Intuitive Intelligence, menilai dengan intuisi atau perasaan. Abstract Intelligence itu kemampuan sains. Nah, dengan kemampuan yang sangat banyak ini, sudah saatnya kita membuat target hidup. Dengan memiliki target hidup berarti Anda merancang masa depan sendiri, sesuai dengan pekerjaan yang Anda sukai. Menjalani hidup sesuai dengan yang Anda inginkan, bersahabat dengan teman yang Anda inginkan, serta memiliki peta hidup. Target hidup yang baik haruslah spesifik, jelas, terarah, terencana, komitmen, dan disiplin.